Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelas E, Peradilan Sidang Tata Usaha Negara. Izin memperkenalkan diri. Saya Darul Islam sebagai panitera pengganti. Saya Niputu Ayu Dewi sebagai tergugat. Saya Nurul Yuni sebagai kuasa hukum tergugat 1. Saya Rahmawati sebagai kuasa hukum tergugat 2. Saya Kartini Ahmad berperan sebagai penggugat. Saya Muhammad Imam Mutahari berperan sebagai kuasa hukum 1 penggugat. Saya Muhammad Syamrul Bilansa Syarif sebagai hakim anggota 2. Saya Muhammad Riyami Zaryartono sebagai hakim ketua. Saya Nurul Sri Merina sebagai hakim anggota 1. Saya Muhammad Irfan sebagai kuasa hukum penggugat 2. Sidang Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor perkara 156-D-PT dari antara Oktav dan Ahmad Ayat Esa sebagai penggugat dengan Wali Kota Kendari sebagai penggugat akan segera dimulai. Kepada pihak tergugat dan penggugat beserta kuasanya masing-masing dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim akan segera memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sebelum sidang dimulai, saya akan membacakan peraturan dan tata tertib persidangan. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pengunjung sidang. Yang pertama, selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban di dalam ruang sidang. Yang kedua, para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang membawa makanan, minuman, rokok, serta membaca koran dan melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Yang ketiga, dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Yang keempat, siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus di bagian keamanan pengadilan negeri Kendari. Yang kelima, segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Yang keenam, tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan, karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan ataupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Nomor 7, pengambilan foto, rekaman suara, dan rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. Yang ke-8, siapapun sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan, persidangan, dan tidak mentaati tata tertib setelah hakim ketua sidang memberi perintah peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Terima kasih. Kepada para peserta sidang diharapkan untuk tidak ribut. Mohon untuk HP-nya dinonaktifkan atau diheningkan. Hari ini tanggal 27 November 2023, sidang sengketa tata usaha negara dengan nomor 156G/2024/PTW dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Panitera, apakah ini berkas perkara sidang hari ini? Betul ya. Penggugat, apakah benar saudara pihak penggugat dalam perkara ini?
Kecamatan Wawa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil. Saudara penggugat, apakah Anda hari ini didampingi kuasa hukum? Kuasa hukum penggugat, silakan maju ke muka sidang untuk memperlihatkan KTA. Benar, saudara kuasa hukum penggugat dalam perkara ini? Benar ya? Nama? Muhammad Imam Mutahari SHMH dan Muhammad Irfan SHMH. Di mana kantornya? Kantor advokat dan konsultan hukum Muhammad Imam Mutahari SHMH dan rekan yang mulia. Untuk penggugat, apakah benar saudara untuk tergugat? Apakah benar saudara tergugat dalam perkara ini? Benar yang mulia, saya terlibat dalam perkara ini. Apakah Anda telah dipanggil secara patut? Saya sudah dipanggil secara patut, Yang Mulia. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Iya, Yang Mulia. Baik, silakan menunjukkan. Atas nama Putu Alus MSI, benar? Benar Yang Mulia. Tempat tanggal lahir Kendari 24 Juni 1982, ya? Benar Yang Mulia. Umur 42 tahun, ya? Beralamat di Jalan Palapa, Kelurahan Andowo, Kecamatan Kendari, ya? Benar Yang Mulia. Beragama Hindu, benar? Iya, Yang Mulia. Pekerjaan wali kota Kendari, ya? Iya, Yang Mulia. Baik. Terima kasih. Silakan ambil KTP-nya. Saudari tergugat, apakah dalam hal ini Anda didampingi kuasa hukum? Iya, Yang Mulia. Dalam hal ini saya didampingi oleh kuasa hukum saya. Kuasa hukum tergugat, silakan maju menunjukkan identitas KTA dan beras. Silakan kembali. Kuasa hukum tergugat. Boleh perkenalkan diri Anda? Saya Nurwani SHMH dan rekan saya Rahmawati SHMH dari kantor advokat Nurwani dan rekan yang berlokasi di Jalan Samanulani nomor 18, Kelurahan Warumondo, Kecamatan Watu, Kota Kendari. Baiklah, untuk agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan dari pihak penggugat kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya. Apakah saudara sudah siap untuk membacakan gugatan saudara? Kami bisa tunggu dari gugatan. Oke, silakan kepada pihak penggugat, kepada pihak tergugat untuk mendengarkan dan menyimak dengan baik gugatan dari pihak penggugat dan kuasa hukumnya. Silakan kepada penggugat dibacakan surat gugatannya. Surat gugatan nomor 9 garing PG garing 2023 garing PT UIN Kendari 13 November 2023 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Kendari di Jalan Badak nomor 7 Rahan Dowa Kowasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara kode pos 93232. Nama Octaviani Ahmad Hayuri SH, tempat tanggal lahir Kendari 12 Februari 1990, umur 34 tahun, alamat Jalan Haira dalam nomor 18 Kelurahan Wawa, Kecamatan Wawa,
dengan rekan atau partner kerja saya Muhammad Irfan SKMH yang berkantor pada kantor advokat dan konsultan hukum Muhammad Imam Mutahari SKMH dan rekan yang beralamat di Jalan Haiba nomor 35 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa atau kuasa hukum penggugat. Dalam hal ini yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Octavian Ahmad Hairi SH yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan tata usaha negara kepada Nikutu Ayu SE PSI atas terbitnya Surat Keputusan Wali Kota Kendari nomor 880 garis 1397 garing K garing 2023 tertanggal 2 November 2023 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melawan tindak pidana korupsi. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. 1. Tentang tergugat, objek sengketa dan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagian A. Objek gugatan bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Wali Kota nomor 880 garis 1397 garing K garing 2023 tertanggal 2 November 2023 tentang pemberhentian tindak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi. Bagian B, gugatan dalam perkara aku disampaikan atau diserahkan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. 1. Mengingat bahwa gugatan ini menggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Senin 8 November 2023. Maka sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Junto bagian kelima angka 3 Semal nomor 2 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang PTUE yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa pun harus diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya objek sengketa. 2. Para penggugat baru mengetahui, menerima atau mendapatkan salinan hard copy objek sengketa tersebut di atas tanggal 15 Oktober 2023 berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bagian Kepegawaian Kantor Wali Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima. Bagian C, keundangan Pengadilan Tata Usaha Negara. 1. Bahwa ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara junto pasal 1 ayat 9 Undang-Undang RI nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Wali Kota Kendari nomor 880 garis 1397 garing K garing 2023 tertanggal 2 November tahun 2023 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS atas perbuatan melawan tindak pidana korupsi yakni secara terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan dan berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya. Dana yang ada di luar anggaran tidak tercatat dalam APBD atau APBN, istilah dana over budget atau non budget memang bukan istilah hukum. Istilah ini mulai banyak disebut sejak era reformasi karena keterkaitannya dengan berbagai kasus korupsi yang mana korupsi ini cukup susah dideteksi karena tidak termasuk dalam rancangan kerja yang mana dana dikelola oleh pejabat negara. 3. Di mana atas Surat Keputusan Wali Kota Kendari nomor 880 garis 1397 garing K garing 2023 dapat merugikan banyak hal, khususnya pegawai negeri sipil seperti Octavian Ahmad Hairi SH selaku sebagai pegawai negeri sipil
kantor kecamatan Luwa yang mana notabene-nya adalah seluruhnya rancangan kerja dalam instansi kecamatan tidak segala program kerjanya harus tercantum dalam rancangan kerja, sehingga dengan dikeluarkannya dalam surat keputusan wali kota Kendari nomor 880 garis 1397 garis K garis 2023 ini akan sangat berpotensi mengundang sebagian kinerja dianggap sebagai korupsi pada peraturan wali kota Kendari. Yang keempat, bahwa wali kota Kendari adalah kepala instansi pemerintahan tingkat kota yang membawahi seluruh urusan aparatur negara dan reformasi kepegawaian dan birokrasi. Dengan demikian, nyatalah bahwa wali kota Kendari adalah badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang peradilan tata usaha negara. 5. Bahwa surat keputusan wali kota Kendari nomor 880 garis 1397 garis K garis 2023 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai kepala negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi di mana penggugat dituduh melakukan korupsi pada pendanaan yang tidak termasuk dalam rancangan kerja tanggal 29 September 2022 jelas adalah sebuah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, bahwa surat keputusan wali kota Kendari nomor 880 garis 1397 garis K garis 2023 tertanggal 2 November 2023 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil adalah perbuatan melakukan tindak pidana korupsi tertanggal 29 September 2022 bersifat konkret, individual, dan final dengan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa surat keputusan para tergugat akuo bersifat konkret karena objek yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dengan nyata secara tegas menyebutkan nama para tergugat sebagai subjek hukumnya yang lainnya. Yang kedua, bahwa surat keputusan para tergugat bersifat individual karena tidak dituju untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama para tergugat salah satu sebagai subjek hukum di dalamnya. Yang ketiga, bahwa surat keputusan para tergugat telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik secara horizontal maupun vertikal. Dengan demikian, surat keputusan para tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum. Yang keempat, bahwa surat keputusan para tergugat telah menimbulkan akibat hukum yang penggugat telah nyata dicabut status kedudukan serta harta dan martabatnya sebagai pegawai negeri sipil yang memenuhi kriteria untuk selanjutnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi kantor wali kota Kendari pada kantor kecamatan Luwa. Bagian 7, bahwa para penggugat dengan alasan-alasan medis sebagaimana akan diuraikan nanti dengan tegas menolak sebagai keputusan para tergugat dan penggugat PTUN sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan para penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara junto pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang pengadaan tata usaha negara adalah sengketa tata usaha negara. Kedelapan, bahwa ketentuan pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang pengadilan tata usaha negara menegaskan bahwa pengadilan tata usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, menyelesaikan sengketa tata usaha negara. 9. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, para penggugat menyimpulkan bahwa pengadilan tata usaha negara dalam hal ini pengadilan tata usaha negara sendiri yang yuridisnya mencakup tempat kedudukan para tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal di surat gugatan ini adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini. Bagian D, tenggang waktu mengajukan gugatan. 1. Upaya administratif yang telah dilakukan oleh penggugat Octaviani Ahmad SH selaku sebagai pegawai negeri sipil yang bertugas di kantor kecamatan Luwa sebagaimana surat penggugat disampaikan kepada Ibu
tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi tanggal 29 September 2022. Yang kedua, bahwa setelah lebih 11 hari sejak dikirimkannya keberatan, tergugat tidak menyampaikan tanggapan, maka kemudian penggugat menyampaikan banding administratif kepada Badan Kepegawaian Negara melalui Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Tenggara melalui surat penggugat tertanggal 8 November 2023 yang diterima Sekretariat Daerah Kota Kendari pada tanggal 8 November 2023. Yang ketiga, sampai dengan dimasukkannya gugatan ini, banding administratif yang diajukan oleh penggugat ternyata tidak mendapat jawaban, maka penggugat dalam mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu yang diatur oleh undang-undang dan pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah para penggugat menempuh upaya administratif sebagaimana disebutkan di atas. Upaya administratif yang telah ditempuh. 1. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administratif pemerintahan serta setelah menempuh upaya administratif, pada pasal 2 ayat 1 diatur pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. 2. Penggugat telah menerima upaya administratif yaitu dengan cara mengajukan keberatan kepada Wali Kota Kendari sebagaimana surat penggugat tertanggal 8 November 2023 perihal keberatan terhadap surat nomor 880-1397-K-2023 tertanggal 2 November 2023 tentang pemberhentian tindak pidana tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi tertanggal 29 November 2022 kepada tergugat. 3. Atas keberatan penggugat tersebut sampai pada tanggal surat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan atas keberatan penggugat, sehingga cukup alasan bagi penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. F. Legal standing. 1. Bahwa penggugat merupakan masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama dalam hal ini turut serta dalam pemerintahan baik secara bersifat makro maupun mikro sebagaimana termuat dalam pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 serta pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 28C ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat 3, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28I ayat 2, setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. 2. Bahwa penggugat merupakan orang sebagaimana dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Yang ketiga, bahwa berdasarkan surat keputusan nomor 880 dari 1397 dari K dari 2023 tanggal 2 November 2023 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi tanggal 29 September 2022 yang pada intinya menyatakan bahwa penggugat tidak lagi sebagai pegawai negeri sipil karena penggugat memiliki kepentingan hukum dalam gugatan sebagai pihak yang terkena dampak dari diterbitkannya objek sengketa. Dengan demikian asas poin the interest point the action yang berarti bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan telah terpenuhi. 2. Alasan dan dasar gugatan atau
In person menerima surat keputusan dari Wali Kota Kendari sebagai Kepala Daerah TK 2 dengan nomor SK 823.2004.P/86 tanggal 1 Oktober 2015 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2015 atas nama Oktaviani Ahmad Hairil SH D 199001112 2014101001 tempat tanggal lahir Kendari 12 Januari 1990 diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan pangkat penata 2 atau 3A yang ditugaskan atau ditempatkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari. B. Bahwa setelah mencapai masa kerja 4 tahun 1 bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019, penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda 2 tingkat 1 atau 3B yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari. C. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2019 nomor 990/08/2019 oleh Wali Kota Kendari diterbitkan SK penunjukan atau penetapan penggugat sebagaimana bendahara barang pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang mulia. Izin yang mulia melanjutkan bacaan rekan saya. Bahwa pada tanggal 1 April 2020 nomor 824.42/K/2020 oleh Wali Kota Kendari diterbitkan SK pengangkatan penggugat sebagai Kepala Seksi Pengadaan Dinas Lingkungan Hidup. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2022 nomor 824.1470/K/2022 diterbitkan oleh Wali Kota Kendari SK mutasi penggugat dari Kepala Seksi Pengadaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari ke staf kantor Camat Wawua, di mana SK mutasi tersebut diterima sebulan kemudian. Bahwa pada tanggal 2 September 2022 penggugat in person ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kendari atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi, dan pada tanggal 29 Oktober 2022 penggugat divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dimasukkan ke rutan Tanjung Gusta untuk menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda 50 juta rupiah subsidiar yang tidak ditandatangani oleh Kepala Rutan disebabkan pihak Kejari Stabat mengirimkan amar tersebut 4 hari sebelum penggugat dibebaskan. Sementara penggugat dari pihak pengadilan tidak ada diberikan baik kepada penggugat maupun keluarga, dan baru pada tanggal 15 Oktober 2023 fotokopi tersebut baru penggugat terima dari BKD Kendari. Bahwa pada tanggal 3 November 2023 penggugat mendapat SK pemberhentian penggugat tersebut dari Kepala Bidang Pemberhentian dan Pengangkatan PT UNS. Dapat penggugat ditegaskan bahwa selama bertugas menjadi PT UNS tidak pernah menerima hukuman disiplin baik surat teguran, disiplin ringan, sedangkan maupun berat dari atasan. 2. Tentang kewenangan prosedural dan substansi hukum dalam proses penerbitan objek sengketa aku. Bahwa tergugat selaku Wali Kota Kendari merupakan pembinaan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah Kota Kendari dan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukuman disiplin baik surat teguran, disiplin ringan, sedang maupun berat terhadap PT UNS di bawah golongan 3/D ke bawah, termasuk terhadap penggugat yang saat ini memiliki pangkat ruang penata 3.
B. Bahwa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat berupa objek sengketa tata usaha negara dan pertimbangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana atau tindak pidana jabatan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa selanjutnya dasar keputusan objek sengketa akuo tersebut dengan memperhatikan berita acara rapat Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kota Kendari pada hari Senin tanggal 18 Mei 2023. Dalam hal ini dimaksud adalah putusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Kota Kendari. D. Bahwa penggugat selama berdinas sebagai pegawai negeri sipil pada pemerintah daerah Kota Kendari dengan pengabdian dan loyalitas penuh selama kurang lebih 7 tahun. Memang benar penggugat pernah menjalani pidana penjara selama 1 tahun dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 29 September 2022 karena vonis pidana penggugat dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 26/K/SUS/K/2022/PTUN.KDI tanggal 29 September 2022 yang lalu. Namun selama proses perkara pidana tersebut penggugat tidak pernah menghentikan sementara atau tidak pernah pemotongan gaji. Berikut tunjangan lainnya yang juga tidak ada teguran dari tergugat baik secara lisan maupun tertulis menyangkut adanya proses hukuman disiplin terhadap penggugat. E. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan tergugat mendalilkan berdasarkan pertimbangan dan mempertimbangkan berita acara rapat Badan Pertimbangan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian Pemerintah Kota Kendari pada hari Senin tanggal 18 Mei 2023 maupun terhadap putusan tersebut. Penggugat sama sekali tidak pernah ada panggilan atau adanya proses ataupun pemberitahuan Mahkamah Agung Republik Indonesia adanya putusan sidang penyelesaian kasus-kasus kepegawaian oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian Kota Kendari sehingga hak-hak kepegawaian penggugat diabaikan secara sewenang-wenang oleh tergugat yang melanggar prosedural hukum kepegawaian, yaitu hak tergugat untuk membela diri maupun hak untuk melakukan sanggahan ataupun hak upaya banding administratif. F. Bahwa tindakan tergugat dalam proses penerbitan objek sengketa ada keracunan hukum terkait ketentuan peraturan hukum disiplin kepegawaian karena bila didasari putusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap kasus pidana penggugat maka terhitung sejak 14 hari setelah vonis dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yaitu pada tanggal 29 September 2022 yang dipergunakan ketentuan pasal 7 ayat 4 huruf E Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 3. Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar tetap memutuskan sebagai berikut. Primer. 1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah. Poin A. Surat keputusan nomor 880-1397-K-2023 tertanggal 2 November 2023 tentang pemberhentian tindak pidana dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi tanggal 2 November 2023. 3. Memerintahkan para tergugat untuk mencabut surat keputusan nomor 880-1397-K-2023 tertanggal 2 November 2023 tentang pemberhentian tindak
dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi tanggal 29 September 2022. 4. Memerintahkan kepada tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang berisi tentang rehabilitas penggugat ke dalam status, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini subsidiar, atau apabila pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, maka putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Kendari, Senin 13 November 2023. Hormat kami, kuasa hukum 1, penggugat Muhammad Imam Mutahari SH MH, dan kuasa hukum 2, penggugat Muhammad Irfan SH MH. Terima kasih kuasa hukum penggugat kepada pihak tergugat. Apakah Anda sudah mendengar dan mengerti isi gugatan dari pihak penggugat? yang kami telah mendengar dan mengerti yang mulia. Apakah saudara keberatan dengan surat gugatan tersebut? Ya yang mulia, kami merasa keberatan dengan surat gugatan tersebut. Apakah saudara sudah siap dengan eksepsi secara lisan atau tulisan? Ya yang mulia, kami sudah mempersiapkan eksepsi secara tulisan dan tulisan. Baiklah. Sidang kita lanjutkan dengan pembacaan surat jawaban gugatan atau eksepsi dari tergugat. Silakan kuasa hukum tergugat maju untuk menyerahkan surat jawaban. Silakan dibawa kembali. Baiklah, kepada kuasa hukum tergugat silakan dibacakan jawaban atas gugatannya. Terima kasih yang mulia. Tanggapan atas gugatan nomor 45/1045/SKB/4/2023 perihal jawaban gugatan tata usaha negara Kendari. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dalam perkara tata usaha negara nomor 123/2023/PT UNKDI di Kendari antara nama Niputu Ayu SEMSI tepat tanggal lahir Kendari 24 Juni 1982, umur 42 tahun, alamat Jalan Malaka, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, agama Hindu, pekerjaan wali kota Kendari, kewargaan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, yang memberikan kuasa khusus tertanggal kepada Nur Wahyuni SH MH selaku advokat penasihat hukum baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan rekan partner kerjanya Rahmawati SH MH yang berkantor pada kantor advokat Konsultan Hukum Nur Wahyuni SH MH dan rekan, beralamat di Jalan Samratulangi nomor 18, Kelurahan Watundulundok, Kecamatan Puatu, Kota Kendari, Tenggara. Pemberi kuasa memilih kediaman hukum atau domisili hukum di kantor tersebut di atas penerima kuasa atau kuasa hukum tergugat. Kuasa yang bertindak untuk dan atas nama tergugat melawan Oktaviani Ahmad Hairil SH MH, tempat tanggal lahir Kendari 12 Januari 1990, umur 34 tahun, pekerjaan pegawai negeri sipil, kewarganegaraan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat berdasarkan surat kuasa khusus nomor 55/DT-X-PTU-NKDI-23 kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan ini tergugat hendak mengajukan dalil-dalil seperti apa yang akan terurai di bawah ini sebagai konklusi jawaban. Dalam pokok perkara, poin A tentang penggugat tidak pernah ada teguran atau diberhentikan sementara atau tidak pernah ada pemotongan gaji dianggap telah dibacakan. Poin B tentang objek sengketa tidak melanggar asas rektoratif dianggap telah dibacakan. Poin C tentang vonis korupsi sebagai
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau kejahatan jabatan dianggap telah dibacakan. Kuende tentang permohonan penundaan dianggap telah dibacakan. Berdasarkan fakta-fakta yuridis, dasar yuridis dan bukti-bukti yang kuat yang telah diuraikan di atas, maka dengan segala hormat dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim yang dengan segala berdasarkan fakta-fakta yuridis, dasar yuridis dan bukti-bukti yang kuat yang telah diuraikan di atas, maka dengan segala hormat dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan keputusan yang amatnya sebagai berikut. Dalam penundaan, menolak permohonan penggugat tentang penundaan berlakunya objek sengketa berupa surat keputusan Wali Kota Kendari nomor 880 1397/K/2023 tanggal 2 November 2023 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atau apabila pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ex aequo et bono. Kendari 27 November 2023. Hormat kami kuasa hukum tergugat Nur Wahyuni SHMH, kuasa hukum dan Rahmawati SHMH. Baiklah, kepada penggugat, apakah saudara sudah mendengar dan mengerti isi jawaban dari gugatan penggugat? Kami sudah mendengar dan mengerti yang mulia. Untuk menanggapi surat jawaban gugatan dari pihak tergugat tersebut, replik kapan siap? Kami akan menanggapi surat jawaban tergugat tersebut dengan replik yang mulia. Begitu kami meminta waktu kepada majelis hakim agar kami dapat menyusunnya terlebih dahulu. Senin tanggal 4 Desember 2023. Untuk pihak penggugat dalam kurun waktu 7 hari cukup untuk saudara membuat repliknya. Cukup ya. Pihak tergugat apakah keberatan jika tidak 7 hari? Kami tidak keberatan yang mulia. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk mempersiapkan repliknya, maka persidangan ini ditunda dan dibuka kembali pada hari Senin tanggal 5 Desember 2023 di ruang yang sama pukul 9 WITA dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat. Kepada pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang tersebut tanpa harus melalui panggilan terlebih dahulu, dan dengan dinyatakan bahwa para pihak telah dipanggil secara patut, sidang ini ditunda. Ya baik, sidang kita lanjutkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan perkara nomor 156-G/2024-PTW NKRI antara pihak penggugat Oktavianus Ahmad Khairil SH dan melawan tergugat Ditutur Ayu ST MSI selaku Wali Kota Kendari pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum
replik nomor 8 garing PG garing 2023 garing PTUN KDI Kendari 4 Desember 2023. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari di Kendari, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Imam Mutahari SH.MH selaku advokat atau penasihat hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan rekan dan partner kerjanya Muhammad Irfan SH.MH yang berkantor pada kantor advokat dan konsultan hukum Muhammad Imam Mutahari SH.MH dan rekan yang beralamat di Jalan Haeba nomor 35 Kecamatan Wuawua, Kelurahan Wuawua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan nomor handphone 085342118996 dengan alamat email imamlaufim@gmail.com. Pemberi kuasa memilih kediaman hukum atau domisili hukum di kantor tersebut di atas. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa atau kuasa hukum penggugat. Bertindak atas nama pemberi kuasa. Nama Oktavian Ahmad Khairil SH, tempat tanggal lahir Kendari 12 Januari 1990. Umur 34 tahun, alamat Jalan Haiban dalam nomor 18 Kelurahan Wuawua, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, kewarganegaraan warga negara Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Adapun jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil gugatan sebagai berikut. 1. Bahwasanya penggugat tidak memiliki kesalahan seperti yang dituduh oleh tergugat dalam SK Wali Kota Kendari Sulawesi Tenggara nomor 880-1397-K-2023 tanggal 2 November 2023 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan yang berupa tindak pidana kejahatan jabatan tanggal 29 September 2022 yang hanya berlandaskan putusan Pengadilan Negeri Kota Kendari nomor 26 garing PID garing SUS garis K garing 2022 garing PTUN garing KDI yang pada dasarnya dalam proses pengajuan banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. 2. Menyatakan batal surat keputusan wilayah Wali Kota Kendari Sulawesi Tenggara nomor 880-1397 garing K garing 2023 2 November 2023 tentang pemberhentian tindak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan yang berupa tindak pidana kejahatan jabatan tanggal 29 September 2022 mewajibkan tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negara yang dimohon penggugat. 3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara atau sengketa kepada tergugat. Kendari 4 Desember 2023. Hormat kami kuasa hukum 1 penggugat Muhammad Imam Mutahari SH.MH. Kuasa hukum 2 penggugat Muhammad Irfan SH.MH. Terima kasih saudara penggugat. Bagaimana saudara tergugat? Apakah saudara akan mengajukan replik? Ya, yang mulia. Tapi kami meminta waktu untuk mempersiapkan repliknya. Baiklah, kami beri kesempatan untuk mempersiapkan repliknya dalam jangka waktu 7 hari. Jadi sekarang bagaimana kuasa hukum penggugat? Kami tidak berpendapat. Kami memberikan kesempatan untuk saudara tergugat menyiapkan replik. Maka sidang ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Pada berapa 7 hari dari sekarang ini? Tanggal 11 Desember 2023. Baik, sidang hari ini ditunda sampai 7 hari ke depan untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat untuk membuat replik, diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya agar hadir pada tanggal yang telah disiapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara
Baik, kalau begitu silakan dibawa ke depan salinan dupliknya, dan kepada pihak penggugat silakan maju untuk mengambil salinan dupliknya. Baik, Yang Mulia. Pihak penggugat silakan maju ke depan untuk mengambil salinan dupliknya. Kalau begitu pihak tergugat silakan membacakan dupliknya. Iya, Yang Mulia. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Negeri Kendari, dengan hormat Nur Wahyuni SHMH selaku advokat atau penasihat hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan rekan partner kerja Rahmawati SHMH yang berkantor pada kantor advokat dan konsultan hukum Nur Wahyuni SHMH dan rekan, beralamat di Jalan Sambal Pelangi nomor 18 Kelurahan Londo, Kecamatan Batu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebagai kuasa hukum tergugat, dengan ini mengajukan jawaban terhadap replik penggugat dengan dalil sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi dan nepotisme, sehingga Gubernur Sulawesi Tenggara menerbitkan surat keputusan Wali Kota Kendari nomor 8801-397-K/2023 tanggal 2 November 2023 tentang pemberhentian tidak hormat sebagai Wali Kota Kendari atas perbuatan melakukan tindak pidana korupsi tanggal 29 September 2022. Yang kedua, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil yang telah dinyatakan pada jawaban tergugat di awal, yakni menolak permohonan tergugat tentang penundaan berlakunya objek sengketa berupa surat keputusan Wali Kota Kendari dengan nomor yang telah disebutkan tadi tanggal 2 November 2023 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Ketiga, tergugat menolak kewajiban untuk membayar ganti rugi secara penuh karena klaim tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan sah. Tergugat meminta agar penggugat membuktikan kerugian yang dialami secara rinci dan jelas, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, tergugat mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut. A. Menolak seluruh permohonan penggugat. B. Mengeluarkan surat keputusan Wali Kota Kendari nomor 8801-397-K/2023 tanggal 2 November 2023 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Wali Kota Kendari dikarenakan perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan penggugat tanggal 29 September 2022 sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kendari nomor 26/2022/PTUN Kendari, memohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan yang seadil-adilnya. Demikian alasan-alasan dan dalil-dalil serta duplik kami atas replik penggugat. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih, Yang Mulia. Bagaimana saudara penggugat? Apakah sudah jelas duplik dari saudara penggugat? Ya, Yang Mulia. Terima kasih. Baik. Baik, karena penggugat dan tergugat telah membacakan replik dan dupliknya masing-masing, maka sidang akan kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Bagaimana saudara penggugat? Sudah siap dengan alat buktinya? Belum, Yang Mulia. Kami mohon waktu 7 hari untuk mengucapkan. Bagaimana saudara tergugat? Siap dengan alat buktinya? Belum, Yang Mulia. Kami memohon waktu 7 hari Oke, untuk baik. menyiapkannya. Baik. Kalau begitu kami beri waktu 7 hari. Bagaimana pihak tergugat? Bisa? Bisa, Yang Mulia. Pihak penggugat bisa? Bisa, Yang Mulia. Baik, maka kita tunda sidang untuk 7 hari ke depan. Panitera tanggal berapa 7 hari ke depan? Tanggal 18 Desember ya. Apakah ada persidangan lain pada hari itu? Tidak kan? Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 18 Desember pukul 10 WITA sampai selesai kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup.
sidang pengadilan tata usaha negara Kendari yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor register 156/G/2024/PTW antara Oktaviani Ahmad Hairil SH selaku penggugat melawan Wali Kota Kendari atas nama Pucu Ayu SE MSI selaku tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian dari para pihak. Majelis memberikan kesempatan pertama kepada pihak penggugat untuk mengajukan alat buktinya. Kepada pihak penggugat, apakah alat buktinya sudah siap? Siap yang mulia. Baik, alat bukti apa saja yang saudara ajukan dalam persidangan hari ini? Kami akan memberikan bukti tertulis yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah apa saja alat bukti yang saudara siapkan untuk persidangan hari ini? Kami akan mengajukan bukti tertulis yang mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat silakan maju dan menyerahkan alat bukti tertulisnya kepada majelis hakim. Baik, yang mulia. Untuk kuasa penggugat, apakah ada alat bukti tertulis lain yang ingin diajukan? Tidak ada yang mulia. Kuasa tergugat, apakah ada alat bukti tertulis lain yang ingin diajukan? Tidak ada yang mulia. Oke, karena tidak ada lagi lanjutan, maka kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti saksi. Untuk kuasa hukum penggugat, apakah akan menghadirkan saksi? Tidak ada yang mulia. Kami tidak akan menghadirkan saksi yang mulia. Untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada saksi yang akan dihadirkan? Tidak ada yang mulia. Mengingat telah selesai acara pembuktian dari penggugat dan tergugat, maka sidang selanjutnya adalah agenda kesimpulan. Apakah sidang bisa dilanjutkan untuk hari ini? Mohon izin yang mulia. Kami mohon agar agenda acara kesimpulan bisa ditunda persidangan untuk beberapa hari ke depan dikarenakan ada libur Natal. Bagaimana pihak tergugat? Kami setuju yang mulia. Agar sidang dengan agenda acara kesimpulan ditunda untuk 14 hari yang akan datang. Itulah kami terang 14 hari yang ke depan. Tanggal apa dan apakah kita dapat menyelenggarakan sidang? Bisa ya, hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 tidak ada jadwal persidangan. Baiklah, untuk memberikan kesempatan para pihak untuk menyiapkan kesimpulannya, maka sidang kita akan tunda selama 14 hari ke depan dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023. Maka sebelum sidang ditutup, penggugat apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Pihak tergugat bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baiklah, kepada para pihak yang telah hadir pada persidangan hari ini, maka tidak perlu dipanggil lagi karena pemberitahuan ini kami anggap sebagai pemberitahuan resmi dari pengadilan. Maka untuk itu sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Ya baik, sidang kita lanjutkan. Sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pemeriksaan biasa dengan nomor register nomor 156/G/2024/PTW antara Oktaviani Ahmad Hairil SH selaku penggugat melawan Niputu Ayu SE selaku tergugat pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, maka acara persidangan hari ini adalah kesimpulan dari para pihak. Silakan maju untuk menyerahkan kesimpulan kepada kepada majelis hakim. Kuasa hukum penggugat dan tergugat silakan maju menyerahkan kesimpulannya. Baiklah, para pihak yang sudah menyerahkan kesimpulannya dan para pihak yang menyatakan cukup dan tidak ada lagi mengajukan apapun lagi, maka persidangan selanjutnya adalah pembacaan putusan.
siap hadir di persidangan? Siap. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim untuk menyusun putusannya, maka sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan 1 minggu yang akan datang, yaitu pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024. Dan majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Sidang ditunda. Ya baik. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari memeriksa dan mengadili perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dalam perkara nomor 156/D/2024/PTW antara pihak penggugat Oktaviani Ahmad Hairil SH melawan tergugat Ibu Ayu SMSI selaku Wali Kota Kendari pada hari Selasa tanggal 2 Januari resmi dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah kuasa hukum penggugat dan tergugat siap mendengarkan persidangan sebagai awal putusan pada hari ini? Siap, Yang Mulia. Kuasa hukum tergugat siap? Baik. Sesuai agenda persidangan hari ini adalah pembacaan amar putusan oleh majelis hakim. Diharapkan kepada para pihak agar mendengarkan amar putusan yang akan dibacakan kepada saudara penasihat hukum, penggugat maupun tergugat. Harap memperhatikan yang baik. Majelis akan membacakan. Silakan. Hakim anggota yang kedua. Putusan nomor 156/G/2016 Kendari. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara Oktaviani Ahmad Hairil SH, lahir pada tanggal 12 Januari 1990 di Kendari, perempuan beralamat di Jalan Haeba Dalam, nomor 18, Kelurahan Wawa, Kecamatan Wawa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu 1. Muhammad Imam Mutahari SHMH, 2. Muhammad Irfan SHMH, advokat pada advokat dan konsultan hukum Muhammad Imam Mutahari SHMH dan rekan. Jalan Tunggala nomor 35 Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan nomor 6-L-SK-2023-PTUN Kendari tertanggal 13 November 2023, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Wali Kota Kendari berkedudukan di Jalan Balai Kota 2, Kota Kendari. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu 1. Nur Wahyuni SHMH, 2. Rahmawati SHMH, advokat pada kantor hukum Anemos Keadilan yang beralamat di advokat dan konsultan hukum Nur Wahyuni SHMH dan rekan, beralamat di Jalan Samratulangi nomor 18 Kelurahan Watulondo, Kecamatan Kuatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan nomor 22-L-SK-2023-PTUN Kendari tertanggal 9 November 2023, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut telah membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari nomor 10/2023-PTUN Kendari tanggal 15 November 2023 tentang penetapan penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini. 2. Penetapan hakim ketua majelis nomor 08-PP-2023-PTUN Kendari tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan persidangan pada hari Rabu tanggal 17 November 2023. 3. Penetapan hakim ketua majelis nomor 12-G-PS-HS-2023-PTUN Kendari tanggal 15 November 2023 tentang penetapan
persidangan. Tentang duduk perkara dianggap telah dibacakan. Dalam penundaan dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara telah dianggap dibacakan. Baik, selanjutnya majelis hakim akan memberikan pertimbangan hukum yang bunyinya sebagai berikut. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah surat keputusan Wali Kota Kendari nomor 880 1397/2023 tanggal 2 bulan 11 2023 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Oktaviani Ahmad Khairul SH dengan NIM 199220114101001. Lahir 12 Januari 1990, unit kerja kantor camat Wawa, pangkat atau golongan penata atau golongan 3C, gaji pokok terakhir 3.872.000, berhenti akhir bulan September 2022 berdasarkan video bukti T1 atau sama dengan bukti T1 selanjutnya disebut sebagai objek sengketa. Menimbang bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan dari segi formal gugatan yang meliputi kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara, tenggang waktu mengajukan gugatan, dan ada atau tidaknya kepentingan penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan surat keputusan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa mengenai kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9, pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 1986 tentang peradilan tata usaha negara, pasal 47 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mempelajari dan mencermati surat keputusan objek sengketa berdasarkan video bukti P1 adalah berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Wali Kota Kendari selaku pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana sebagai pegawai negeri sipil atas nama Oktaviani Ahmad Khairul SH sebagai penggugat. Selanjutnya bersifat konkret, artinya nyata atau tidak abstrak, akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu berbentuk surat keputusan bersifat individual, artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yaitu ditujukan kepada penggugat. Sedangkan bersifat final, artinya telah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi penggugat, yaitu berhenti menjadi pegawai negeri sipil serta keputusan objek sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan ataupun instansi lainnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, surat keputusan objek sengketa secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun sehingga dapat menjadi objek sengketa di pengadilan tata usaha negara. Menimbang bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa telah memenuhi seluruh unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun yang diterbitkan oleh tergugat dan berkedudukan di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, maka sesuai pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Peratun, Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut. Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2023 dan berdasarkan dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa surat keputusan objek sengketa diterima oleh penggugat pada tanggal 3 November 2023 melalui Kepala Bidang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Kepegawaian Daerah, hal mana dalil ini tidak dibantah oleh tergugat, maka sejak tanggal 3 November 2023 digunakan sebagai penghitung tenggang waktu 90 hari mengajukan gugatan. Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 13 November 2023, dengan demikian penghitungan tenggang waktu 3 November 2023 sejak penggugat menerima surat keputusan objek sengketa hingga didaftarkannya gugatan penggugat pada tanggal 13
dipertimbangkan mengenai kepentingan penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai berikut. Menimbang bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Aparatur. Menimbang bahwa setelah mencermati surat keputusan objek sengketa serta ditujukan langsung kepada penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat penggugat sebagai pegawai negeri sipil, pemberhentian tersebut telah mengakibatkan penggugat kehilangan status dan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil beserta seluruh hak-hak yang melekat pada status dan pekerjaannya. Dengan demikian, penerbitan surat keputusan objek sengketa telah merugikan kepentingan penggugat sehingga dimohonkan pembatalannya oleh penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, gugatan penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan sebagaimana dimaksud. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut. Dalam pokok sengketa, menimbang bahwa berdasarkan prinsip hukum administrasi, suatu keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara hanya dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari segi wewenang, prosedural atau formal maupun material atau substansi, serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya memohon kepada penggugat tata usaha negara Kendari agar surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada pokoknya, yaitu tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menimbang bahwa berdasarkan dalil dan gugatan jawaban, replik dan duplik, majelis hakim berpendapat bahwa permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah penerbitan surat keputusan objek sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, substansi, dan atau dengan prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik akan dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa yang menjadi inti atau pokok gugatan penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya adalah bahwa penggugat tidak pernah mendapat surat teguran atau surat pemberhentian sementara dan masih menerima gaji penuh sampai 15 Oktober 2023 sehingga tindakan tergugat tersebut melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1, pasal 4 ayat 1 huruf A dan B dan pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 1966 tentang pemberhentian atau pemberhentian sementara pegawai negeri sipil, bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara rapat Badan Pertimbangan Penyelesaian kasus-kasus kepegawaian Pemerintah Wali Kota Kendari tanggal 18 Mei 2023 tanpa adanya panggilan atau pemberitahuan kepada penggugat sehingga hak-hak penggugat untuk membela diri, melakukan sanggahan dan upaya banding administratif diabaikan sehingga melanggar ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut tergugat dalam dalil-dalil bantahannya pada pokoknya menyatakan bahwa atas kinerja penggugat yang dinilai buruk sebagai pejabat pembuat komitmen sehingga menimbulkan temuan BPK, maka tergugat memutasi penggugat ke kantor camat Goa berdasarkan surat keputusan nomor 824.1370/2022 tanggal 12 Agustus 2022 sehingga sesuai dengan pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1974, pasal 14 ayat 1 huruf D Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2023 bahwa permutasian atau diturunkan jabatan menjadi staf pada kantor camat Goa dimaknai sebagai sanksi dan otomatis berkurangnya gaji penggugat terkait dengan objek sengketa diterbitkan tanggal 2 bulan 11 2023 sedangkan pemberhentian penggugat tertanggal akhir bulan September 2022. Maka berdasarkan pasal 58 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, hal tersebut dilakukan menghindari kerugian negara lebih besar yang timbul dan pembayaran gaji dan fasilitas lain kepada penggugat. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berjumlah 2 surat, yaitu yang diberi tanda P1 sampai dengan P2 serta bukti et informandum sebagaimana 3 eksemplar tanpa mengajukan saksi, walaupun telah diberi kesepakatan. Sedangkan tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berjumlah 4 yang diberi tanda T1 sampai dengan
menurut dasar-dasar pengujian yang ditentukan dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karenanya dasar pengujian yang akan digunakan majelis hakim adalah bersifat ekstrim, yang artinya akan menguji tindakan terduga tersebut berdasarkan fakta-fakta, kerangka kebijakan dan keadaan hukum pada saat proses sampai dengan terbitnya objek sengketa. Penilaian majelis hakim melingkupi pada apakah yang ditetapkan tergugat dalam objek sengketa aqua adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menimbang bahwa ketentuan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil pasal 25 ayat 1 huruf B menyatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten atau kota menetapkan pemberhentian pegawai negeri sipil daerah kabupaten atau kota yang berpangkat penatapan tingkat 1 golongan ruang 3 atau D ke bawah di lingkungannya. Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil, yang dimaksud dengan pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten atau kota adalah bupati atau wali kota. Menimbang bahwa sebelum diterbitkan objek sengketa, penggugat adalah pegawai negeri sipil dengan pangkat terakhir penata 3 golongan C. Menimbang bahwa objek sengketa aqua diterbitkan oleh wali kota Kendari selaku pejabat pembina kepegawaian kota Kendari. Menimbang bahwa dalam gugatan penggugat telah mengakui perihal kewenangan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa, dan menurut penilaian majelis hakim berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil pasal 25 ayat 1 huruf B dan pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil, yang wewenang tersebut telah didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim menilai penerbitan surat keputusan objek sengketa dari aspek kewenangan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tergugat memiliki kewenangan secara atributif. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan penerbitan surat keputusan objek sengketa dari aspek prosedur atau formal sebagaimana pertimbangan hukum berikut. Menimbang bahwa di dalam dalil gugatannya penggugat mempermasalahkan dengan prosedur penerbitan surat keputusan objek sengketa yang didalilkan telah diterbitkan tergugat tanpa terlebih dahulu menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara, serta tidak adanya surat teguran dari tergugat menyangkut adanya proses hukum disiplin terhadap penggugat terhadap dalil gugatan aqua. Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa di dalam dalil gugatannya penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 29 September 2022 dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Kota Kendari atau atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi dan ditahan di rutan Kendari. Menimbang bahwa terhadap dalil yang mempermasalahkan tentang tidak adanya surat keputusan pemberhentian sementara dari tergugat yang mendahului penerbitan surat keputusan objek sengketa, majelis hakim memberikan penilaian berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut. Bahwa pada saat proses penahanan penggugat tersebut status penggugat adalah sebagai pegawai negeri sipil. Bahwa berdasarkan keputusan Wali Kota Kendari nomor 880 1397/2023 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melakukan tindak pidana atau penyelewengan yang berupa tindak pidana kejahatan jabatan dalam jabatan struktural eselon 3 dan 4 di lingkungan pemerintahan Kota Kendari tertanggal penggugat diberhentikan dari jabatan lama dan ditempatkan sebagai staf kantor camat Kaua Kota Kendari. Bahwa penggugat ditahan pada tanggal 2 September 2022 oleh Kejaksaan Negeri Kota Kendari atas dugaan tindak pidana korupsi dan divonis bersalah pada tanggal 29 September 2022. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat diketahui bahwa sebelum penggugat ditahan oleh Kejaksaan Negara Kendari pada tanggal 2 September 2022, ternyata penggugat telah diberhentikan dari jabatannya oleh tergugat sejak tanggal 12 Agustus 2022, sehingga majelis hakim menilai pemberhentian penggugat dari jabatan dapat dianggap sebagai pemberhentian sementara, sehingga tidak perlu diterbitkan surat keputusan baru. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1990, Junto Pasal 2 Ayat
penghentian sementara adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan karenanya harus ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, majelis hakim berpendapat bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa surat keputusan objek sengketa yang tidak didahului dengan adanya surat teguran dari tergugat menyangkut adanya proses hukuman disiplin terhadap penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan karenanya harus ditolak. Menimbang bahwa permasalahan selanjutnya yang didalilkan oleh penggugat adalah penggugat tidak pernah dipanggil atau diberitahukan tentang adanya putusan sidang penyelesaian kasus-kasus kepegawaian, sehingga hak-hak kepegawaian penggugat yaitu untuk membela diri maupun untuk melakukan sanggahan banding ataupun hak upaya banding administratif telah diabaikan oleh tergugat. Terhadap dalil penggugat tersebut, majelis hakim memberikan penilaian sebagai berikut. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Adapun istilah sanggahan banding sebagaimana didalilkan penggugat tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian. 2. Bahwa hak seorang pegawai negeri sipil untuk mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil diberikan kepada pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Nomor 3, bahwa dasar pertimbangan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa bukti bukti P1 sama dengan T1 adalah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana penggugat telah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana atau tindak pidana jabatan sebagaimana putusan pengadilan negeri Kendari nomor 26/P/2022 PNKDI bukti P3 sampai T2. Nomor 4, bahwa terhadap keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil yang didasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut majelis hakim tidak perlu diawali dengan pemeriksaan oleh atasan langsung maupun tim pemeriksa yang memungkinkan terhadap pegawai negeri sipil yang bersangkutan melakukan upaya administratif. Surat keputusan objek sengketa diterbitkan tergugat bukan merupakan penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 53 tahun 2010, akan tetapi merupakan penerapan pasal 23 ayat 5 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sehubungan dengan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan karena telah terbukti dan diakui oleh penggugat tentang adanya putusan pidana telah berkekuatan hukum tetap yang telah dijalani oleh penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa cacat prosedur karena penggugat tidak diberikan hak untuk melakukan upaya administratif adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dari segi kewenangan, formal, prosedural maupun substansi tidak terdapat cacat hukum dalam penerbitan objek sengketa APO. Namun majelis hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan segi sengketa APO dari segi asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut. Menimbang bahwa keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Pembagian keadilan menurut Aristoteles yaitu keadilan kumulatif, yakni perlakuan terhadap seseorang yang melihat jasa yang dilakukan, yaitu setiap orang mendapat haknya. Keadilan distributif, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yaitu setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing. Dan keadilan vindikatif, yakni perlakuan seseorang sesuai kelakuannya, yaitu sebagai balasan kejahatan yang dilakukan. Menimbang bahwa dengan mencermati putusan pengadilan negeri atau Tipikor Kendari nomor 26 Pitsus dan 2022 PNKDI bukti P3 dari T2 pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa penggugat in litis tidak dapat dibuktikan telah
menikmati dana, maka tidak perlu dibebani uang pengganti. Menimbang bahwa dengan adanya bukti P3 sama dengan P2, tidak dapat dipungkiri penggugat telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, namun dengan tidak dapat dibuktikannya penggugat ada menikmati dana korupsi tersebut, majelis hakim menilai hal tersebut tidak seharusnya dipandang sama dengan pelaku atau terdakwa lain yang telah terbukti ada menikmati dana dari hasil kejahatan dalam jabatannya, sehingga terhadap penerbitan objek sengketa akuo tergugat tidak semata-mata berpedoman pada ketentuan atau aturan-aturan secara mutlak, bahwa tergugat juga seharusnya memperhatikan asas keadilan, sehingga apabila dipertimbangkan dengan seksama keseluruhan bukti P3 sampai dengan P2 tersebut, tergugat seharusnya tidak sampai memberhentikan penggugat dengan tidak hormat, sehingga berdasarkan asas keadilan sebagaimana doktrin di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa akuo tidak berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas keadilan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berkeyakinan mengenai tuntutan penggugat agar objek sengketa akuo dibatalkan haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa oleh karena tuntutan penggugat mengenai pembatalan objek sengketa dikabulkan, maka majelis hakim berkeyakinan tuntutan penggugat agar tergugat mencabut objek sengketa akuo haruslah dikabulkan. Menimbang bahwa sesuai prinsip tidak adanya kewenangan atau pertanggungjawaban, pembatalan dan pencabutan objek sengketa akuo tidaklah menghilangkan kewajiban hukum penggugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan penggugat yang telah terbukti melakukan tindak pidana tipikor, sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 29 September 2022 yang dianggap merugikan keuangan negara dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi. Dengan demikian, terhadap fakta tersebut dapat ditindaklanjuti kembali oleh tergugat dalam menerbitkan suatu keputusan baru sesuai asas keadilan yang memberhentikan penggugat dengan hormat dan diberikan hak-haknya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengadili dalam penundaan, menolak permohonan penundaan berlakunya surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan penggugat. Dalam pokok sengketa, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Kedua, menyatakan batal surat keputusan Wali Kota Kendari nomor 880/1397/K/2023 tanggal 2 November 2023 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Octaviani Ahmad Hairil SH dengan NIP 199201142014101101 tanggal lahir 12 Januari 1990, unit kerja kantor camat Bahwa, pangkat atau golongan ruang penata 3C, gaji pokok terakhir 3.872.000, berhenti awal bulan November 2023. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Wali Kota Kendari nomor 880/1397/K/2023 tanggal 2 November 2023 tentang pemberhentian dengan tidak hormat kepada sebagai pegawai negeri sipil atas nama Octaviani Ahmad Hairil SH. Mewajibkan kepada tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru yang memberhentikan penggugat dengan tidak hormat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta hak-haknya. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp274.000. Dengan demikian, rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan tata usaha negara Kendari pada hari Jumat tanggal 12 pada hari Senin tanggal 2 Januari 2024 oleh Muhammad Rani Zadarton SKMH selaku Ketua Majelis Hakim, Nurul Sri Meirina SH dan Muhammad Sarul Jais SH masing-masing selaku hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Darul Islam selaku panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan tergugat. Demikian diputuskan. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat mengerti dengan amar putusan yang dibacakan?
Baiklah, karena kuasa hukum penggugat dan tergugat telah mengerti dan menerima putusan ini serta telah selesainya agenda persidangan hari ini, maka demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan kepada pihak yang merasa keberatan dengan isi keputusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Sejak putusan ini dibacakan melalui kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari. Dengan ini sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan registrasi perkara nomor 156/G/2024 PT Kendari antara Octavian Ahmad Khairet SK selaku penggugat melawan Ibu SE MSI selaku Wali Kota Kendari sebagai tergugat dinyatakan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negeri Kendari dengan registrasi perkara nomor 156/G/2024 PT Kendari pada hari Selasa 2 Januari 2024 dinyatakan selesai. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadir dimohon